Halo geng, balik lagi dengan YouTube Adamusius, YouTube-nya para pecinta misteri, konspirasi, juga hiburan yang bakal nambahin data berpikir lo biar makin bijak. Di momen kali ini, gue bakal nge-share sebuah informasi dari Kitab Astral yang mungkin ya seolah-olah asing sih untuk kita ketahui. Jangankan untuk kalian, buat gue pribadi pun dan Fanny pun ini baru gitu. Nah, setelah kita analisis dari berbagai sudut pandang, gue ngerasa ya gue sepakat gue sama Fanny ini terlalu masuk akal bahkan, tapi dengan akurasi 95%, ya secara analisis 95%. Nah 5%-nya adalah ketidaktahuan kita lah, ketidaktahuan kita, ketidakmampuan kita, jadi hanya 95%. Gue harap konten ini hanya untuk edukasi. Selebihnya gue serahkan sama kalian untuk menilainya. Kalian silahkan berpikir gitu loh. Dan tidak usah untuk diperdebatkan, hanya untuk nambah pengetahuan kalian biar kalian tuh gak gampang ketipu sama sebuah dongeng-dongeng dari YouTube manapun. Ini itu segala macam, tapi gak berlandaskan secara kehidupan nyata yang realistis, ngerti kan? Jadi gini, kebanyakan pelaku supernatural spiritual itu suka banget kejebak antara pemahaman spiritual dia sama dunia nyata. Makanya pada akhirnya orang-orang yang berpikir logis di dunia nyata ini kok nggak sesuai ya, kok nggak nyata ya, kok nggak masuk akal gitu loh. Nah, bertentangannya selalu seperti itu. Kenapa? Karena dasar berpikir mereka itu adalah sebuah literasi, terus sebuah puzzle yang harus diterjemahkan dulu, sebuah intuisi-intuisi. Nah, landasan berpikir awal seperti itu mereka. Jadi realita hidup tuh hanya sebagai instrumen pelengkapnya aja, ngerti kan? Dan pada akhirnya selalu akan menghadapi sebuah kayak konflik perbedaan. Ya, dasarnya mereka tuh hanya filosofi, literasi, mungkin mitos, mungkin intuisi gitu yang sebenarnya tuh harus dikritisi banget secara realita nyata gitu loh, realita nyata. Nah, ini pada akhirnya perbedaan gue sama mereka. Kalau kalian mau melihat bedanya gue sama orang-orang apa sih? Di sini bedanya. Kalau gue pribadi, dasar berpikir gue itu adalah realita hidup dulu, dunia nyata dulu nih yang kita bisa analisis gitu, yang kita bisa kritisi gitu. Nah, sisanya tuh instrumen pelengkapnya dari filosofi, kitab suci, literasi, dan apapun itulah. Yang pada akhirnya kita harus mengkesinambungkan antara landasan berpikir kita sama instrumen-instrumen pemecah puzzle tentang kehidupan ini. Biar kita nggak salah mengambil sebuah makna ataupun output. Biar nggak ada gap yang terlalu berbeda antara dunia nyata dan sebuah iman atau sebuah pemikiran atau sebuah kesadaran atau sebuah literasi. Biar nggak terlalu gap. Biar kalian nggak berpikir hidup tuh seindah yang lo pikirin, padahal realitanya nggak seindah itu gitu loh. Jadi gue harap konten kali ini adalah konten menambah edukasi berpikir lo. Dan gue pun baru tahu tentang pengetahuan ini. Dan cukup kalian simpan di data berpikir kalian olah lagi di rumah, dan mungkin ada tambahan tentang literasi, ya silahkan tambahin di komen-komen. Jadi untuk saling mengkritisi gitu loh, saling mengkritisi. Dan bisa nggak komennya itu jangan mempertanyakan dulu, tapi kayak mengkesinambungkan. Ini sebenarnya pemahaman Bang Adam seperti apa, pemahaman gue seperti apa, pemahaman kita seperti apa. Coba kita temukan dulu. Gitu. Kita kan sebenarnya lagi penelitian dasarnya. Lagi penelitian, jadi tidak gue sampaikan bahwa wah ini kebenaran yang hakiki. Enggak. Gue hanya mengatakan bahwa akurasinya 95%. 95% dan 5%-nya ketidaktahuan dan ketidakmampuan gue gitu loh. Cuman ingat ya, kalau kalian mengkritisinya hanya dengan iman buta, tanpa ada pengetahuan yang luas banget tentang kehidupan, maka frekuensinya nggak akan ketemu antara pembahasan di kuliah sama di SD. Akan kegap seperti itu. Jadi gue harap kita sama-sama belajar untuk mengkritisi, menganalisis. Nah, kalau kalian mau membedakan bedanya,
orang yang punya kesadaran sama NPC apa bang? Kalau NPC itu nggak punya mesin analisis, jadi dia hanya meng-copy paste yang membuat dia itu sesuai dengan maunya dia, yang mau dia dengar, mau dia pikirkan. Jadi dia nggak bisa menganalisis, memaknai sesuatu itu baik, buruk, atau benar atau salah. Nah, beda sama orang yang punya kesadaran. Jadi gue ngasih sebuah pemikiran seperti itu ya. Jadi kalau NPC itu mereka tuh nggak bisa menganalisis. Bahkan ya gue rasa mereka suka salah paham gitu loh dengan pengetahuan, dengan orang lain, dengan banyak hal lah. Atau mendukung orang yang salah, atau mengasihani orang yang salah gitu. Benar-benar nggak apa ya kita ngomong. Mereka biasanya pakai hukum kasih yang nggak ada kenetralan gitu lah. Biasanya kan buat gue pribadi itu hukum yang paling tinggi itu ya keadilan atau kenetralan itu, ngerti kan? Karena dasar hukum itu dibuat di situ. Itu yang harus kalian pahami gitu. Oke, mungkin gue lanjut aja langsung ke Fanny ya. Fen, gimana? Halo bang, gila pembukaannya panjang ya. Iya, gue biar semua orang nggak salah paham sih. Jadi gue ngasih intro dulu biar nggak salah paham, biar sama-sama enak, karena ini konten yang akan memecahkan kasus kita. Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana? Dunia ini mau dibawa kemana? Iya dong, dasarnya kan itu. Sebenarnya kan kita tuh kan nggak paham kan pemahaman semua elit global, semua kejahatan ini diarahkan kemana kan? Iya nggak sih? Sedangkan kita tuh dapat ending movie-nya gitu kan. Endingnya kita udah tahu. Pasti arahnya ke sana. Gitu. Gimana kalau menurut lo? Gue cuma mau ngasih tahu ke penonton aja sih bahwa intro panjangnya Bang Adam ini karena memang konten kali ini berat banget ya Bang ya. Karena kita ngebahas sesuatu sebenarnya ini sesuatu yang baru tapi sebenarnya sudah ada sejak awal sejak awal ada bumi tercipta lah ya Bang ya. Iya. Bakal ngebahas apa nih Bang sebenarnya? Lebih ke kosmologinya atau lebih ke entitasnya atau apa nih Bang? Kita akan ngebahas mungkin bisa dibilang awal terjadinya universe itu, kebentuknya universe itu sebenarnya. Berarti ini lebih ke kosmologinya dulu ya? Ya, kosmologinya gitu. Biar kalian tuh punya gambaran sebenarnya kita ini apa gitu loh. Kok ada apa dan ada apa. Mungkin mungkin gini ya kita ngomong. Dari 1000 pertanyaan, gue baru bisa menjawab baru 1. Kebayang nggak? Iya. Gue hanya bisa membantu lo satu pengetahuan dari 1000. Masih banyak lagi sebenarnya. Nah Bang, selama ini yang gue cukup yakin juga semua orang juga pasti berpikir bahwa di dunia ini kalau kita ngomongin dualisme itu kayak seolah-olah cuma ada hitam dan putih, ya kan? Selama ini orang-orang tuh cuman kayak membedakan antara ini baik atau buruk gitu. Jadi kayak konsep yang lu bawakan monster dan universe seolah-olah kayak kalau ketuhanan itu pasti yang baik-baik aja, sisanya lawannya ketuhanan gitu. Iya kan? Iya kan? Nah, padahal kalau kita jalanin kehidupan kita kan nggak segampang itu ternyata membedakan itu gitu loh. Di dalam konten lu yang kali ini, gua rasa dengan lu menjelaskan lebih detail tentang kosmologi, tentang ini si entitas-entitas yang mungkin punya banyak peran ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita, kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu. Padahal kan tinggal dipisahin aja antara baik dan jahat, udah selesai gitu. Ya gua khawatir aja sih kalau selama ini yang orang pahami cuman sampai universe aja, seolah-olah seperti itu. Nah, itu Fen, benar banget. Gue tuh selalu melihat dari sudut pandang yang mungkin orang jarang lihat ya Fen. Jadi gue selalu, ya kalau kita lihat dari pikiran dasar kita, semua orang pasti pengen bahagia dong. Tapi kenapa kebahagiaan tuh kayak sulit banget, kedamaian tuh kayak sulit banget nih gak sih? Iya. Padahal kan, ya, dan gak ada yang sebenarnya dasarnya gak ada orang yang pengen jahat gitu kan. Tapi kok bisa jahat? Ya gak sih?
Nah di situ akhirnya gue memecah banyak hal gitu loh. Nah terus gue liatin kan, ada orang-orang spiritual, kok ada orang-orang jahat, kayak konteksnya ya elit global ini, politisi-politisi kotor ini gitu loh. Terus para dukun-dukun jahat ini gitu loh. Kok ada dua sisi yang berbeda sih sebenarnya di dalam dunia nyata gitu. Kok nggak seindah yang kita pikirkan di kitab suci, ngerti gak sih? Yang kayak mudah gitu, semuanya kayak seperti mudah gitu loh. Gue rasa ada kesalahpahaman kita mengerti tentang dunia ini dan kitab suci itu, Bang Arven. Mungkin di kitab suci itu ada, biasa kan, kitab suci itu kan kayak puzzle kan, lo harus memecah puzzle itu. Kadang-kadang kita kan nggak paham. Kalau gue sih takutnya kita tuh kejebak antara yang dimaksud dengan iblis ini, takutnya ada banyak subjek sebenarnya. Iblis, setan, ini takutnya ada berbagai subjek gitu kan. Tapi karena ketidakmampuan ya zaman dulu orang dalam memahami, ini kekhawatiran aja ya, kekhawatiran dari ketidaktahuan gue. Takutnya dia menyebutkan ya iblis tok, ngerti gak sih? Padahal sebenarnya ini kebagi-bagi lagi nih. Itu yang gue tangkap. Balik lagi dari dasar ketidaktahuan gue, ya. Karena realitanya ada big boss nih, kita ngomong. Ada big boss dari semua ketidakseimbangan itu kan, kejahatan itu bisa dibilang kan. Ada big bossnya. Karena sejatinya ya kita tuh kadang nggak pengen jahat. Semua orang tuh nggak pengen jahat kan dasarnya. Tapi kok bisa jahat, ngerti gak sih? Kadang kita pun nggak sadar bahwa itu jahat. Tapi orang lihatnya itu jahat loh, ya kan? Anomali banget kan pemikiran tentang jahat ini. Nah dari dua sudut pandang itu akhirnya gue harus memang memecahkan antara universe dan the monster itu memang beda. Tapi dua entitas ini, universe bukan Tuhan, the monster bukan Tuhan. Tuhan itu adalah pemilik dari dua ini dan selalu akan di atas ini. Jadi pengertian yang harus kita pahami dasarnya, Tuhan itu adalah hukum, Tuhan itu adalah aturan, Tuhan itu adalah keadilan. Makanya ada istilah Tuhan Maha Adil, Van. Kata adil aja lo, kalau orang ngeh gitu. Satu berapa kata ini aja harusnya kita ngeh ya. Tuhan mengatakan Tuhan Maha Adil, adil dari sudut pandang. Kok ada kayak adil apa nih? Berarti kan yang gue tangkap ada point of view yang beda, Ven, antara pemahaman Tuhan sama pemahaman makhluk nih. Karena makhluk aja beda-beda, Bang. Nah, ngerti gak sih? Iya. Misalkan gini, lo suka soto ayam, bisa aja gue suka daging sop daging dong, ngerti gak sih? Jadi sejatinya yang gue harus tangkap di sini, point of view-nya ternyata berbeda nih. Sudut pandang Tuhan melihat dualisme ini apa, kita melihatnya dualisme ini apa, beda ternyata. Pas gue tangkap nggak sama, tapi dicetuskan di situ Tuhan Maha Adil. Adil dari apa? Itu aja mempertanyakan kan, adil dari apa nih? Seolah-olah ada yang dibagi gitu loh, keadilan itu gitu loh. Berarti ada kemungkinan dia di saat dia bilang Maha Adil, berarti ada kemungkinan ketidakadilan itu ada dong. Iya, ketidakadilan dari sudut pandang makhluk-makhluknya. Iya. Karena kan makhluknya banyak ya, berbeda-beda. Gimana bisa jadi adil untuk semua gitu. Nah, ngerti kan? Balik lagi kan, ada point of view kan, bener kata lo. Jadi manusia itu melihat Tuhan itu Maha Adil. Nah, tapi point of view Tuhan itu beda lagi. Karena dia pemilik, dia harus adil di tengah-tengah, ngerti kan? Iya, ngerti. Biasa tuh. Analogi gini aja guys, biar kalian gampang. Ibaratnya kalian orang tua. Ini perspektif gue ya, sekali lagi perspektif gue. Tuhan itu melihat the monster sama universe tuh kayak gini. Kalau Tuhan lihat the monster itu kayak kita melihat kayak anak laki-laki, harus sigap, agresif, kuat, hebat, gitu gak sih? Ya kan, bener-bener kayak ya pokoknya action lah, benar-benar kayak kuat lah, dasarnya di situ yang kita harapkan sebagai orang tua kalau kita punya anak laki-laki, ya nggak sih? Nah sebaliknya di saat kita punya anak perempuan,
Dimana kita berharap anak perempuannya lemah, lembut, penyayang, ya nggak sih? Nah dari sudut pandang ini, kita sebagai orang tua yang harus kita jaga, yang paling harus dijaga siapa? Pasti anak perempuan. Nah si universe itu. Jadi kalau kalian bingung gitu loh, bingung sudut pandang tuanya, anggap aja kalau kalian punya anak laki dan anak perempuan kayak gitu aja. Iya, jadi karena memang keduanya itu Disayang. sama tapi sifatnya berbeda. Iya, disinilah dasar kalau kalian bertanya kenapa ada orang jahat, kenapa kejahatan itu ada, dasarnya ya ini adalah bagian dari Tuhan itu semuanya. Jadi Tuhan itu tidak memilih antara baik dan jahat, nggak ada. Buat dia tuh Tuhan itu adalah segalanya, ngerti nggak sih? Tuhan tuh nggak ada batas, tapi dia adil. Nah, adilnya inilah Bang yang menjadi sebuah hukum kan ya. Maksudnya Ya. kalau nggak ada hukum gimana bisa itu adil? Nah, disitulah pada akhirnya gue membuka kitab Astral Fan. Gue pengen tahu sebenarnya gue mengatakan gue kerja sama Tuhan lewat perwakilan hukum-hukum yang disampaikan sama universe. Tapi gue bingung universe ini siapa? Masa gue kerja sama orang yang salah, kan gak lucu, gue bilang gitu kan. Jangan sampai gue ketipu nih, gitu loh. Ngerti kan? Gue tuh orangnya kritis banget, gak boleh ada yang lepas dari pandangan analisis gue ya, kan. Maksudnya itu kayak satu, gue gak mau ketipu. Di saat gue ketipu, semua ketipu dong. Analogi kayak gitu kan. Anak anggota luar ketipu, semua penonton gue ketipu. Betapa dosa gue yang gue tanggung itu kan, berat kan. Oh iya ya. Ngerti kan? Gue satu dosa gue berat, gue paham nih. Wah kalau gue sampai salah dosa gue berat banget ya. Sampai ke ujung-ujung kayak kubun-ubun nih dosa gue nih. Ngerti kan? Jadi makanya pada akhirnya gue berpikir kayak ya gue coba untuk menganalisis sebaik mungkin gitu loh. Walaupun tidak akan pernah sempurna. Gue paham itu kan. Dasarnya gue sadar gue gak akan pernah sempurna. Oke. Nah jadi ini penting banget kita pelajari biar kita paham baik itu harus bersifat benar. Itu penting banget. Jangan sampai perspektif kalian ya nggak ada yang benar bang. Oke, pemahaman gini ya kita ngomong. Pemahaman makhluk ya mungkin seolah seperti itu. Tapi pemahaman Tuhan harus ada yang benar. Benar itu adalah seimbang itu. Adil itu sebenarnya guys. Jadi kalau kalian terlalu ya udah takdir, yang ini udah takdir, emang dia takdir kayak gitu bang, emang dia yang si universe emang takdirnya gitu bang. Ya kan tugasnya gini loh, tugasnya di sini ada energi yang fluktuatif yang harus lo seimbangkan untuk mendekati kebenaran itu. Jadi kalau hanya lo berpasrah emang dia begitu, ya udah, ini nggak bisa. Nggak bisa, karena ada sistem yang bekerja gitu loh. Lo tuh adalah keinginan kecil yang berada di sebuah sistem. Jadi ya keinginan lo pasti kalah sama si sistem itu. Tapi cuman si ingin ini wajib ngikutin sistem, yaitu adalah kenetralan itu. Karena dasarnya kita itu kadang kebagi dua, Fen. Kadang hati kita ke the monster, kadang hati kita ke universe. Di kondisi yang kadang-kadang fluktuatif. Makanya kita harus ngikutin sistem, yaitu ya seimbang itu sebenarnya sistemnya. Nah, ya disitulah kita harus mempelajari aturan-aturan di dalam sistem itu, Bang. Nah sama satu lagi. Pahamin dulu ya. Dasar dari yang gue ketahui adalah energi elektromagnetik itu tuh ada sebelum penciptaan makhluk. Jadi jangan dibalik. Jangan pernah lo balik energi mau listrik, mau magnet, mau elektromagnetik. Itu tuh sejatinya duluan sih energinya dulu yang muncul. Baru si makhluknya, mau lo sebut dewa dewi kek, mau lo sebut apa kek. Medan energinya dulu dihadir. Karena sejatinya itu pembentuk dari semuanya. Nah bagian ini gue agak rahasia dulu dia untuk yang energi ini, tapi dasar awalnya ini penciptanya tuh ada energi dulu baru si makhluknya.
Karena makhluk itu nggak kebentuk kalau nggak ada isi energi dasarnya. Paham ya? Ya otak lo bekerja itu, otak lo aja bekerja pakai listrik gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada, semua tuh ada sistemnya dan magnet dan listrik. Jadi please duluin si energi dulu, baru dewa-dewinya dulu atau makhluknya. Paham ya? Stepnya kayak gitu tuh penciptaannya. Jadi lebih jelas sih Bang. Bagaimanapun juga sebelum ada makhluk apapun itu physically atau maksudnya terbentuk apapun itu pasti harus ada energinya dulu ya. Iya, benar. Karena energi itu sebenarnya dasar gitu loh, dasar yang membentuk. Jadi ada yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa oh si entitas ABC atau makhluk ABC ini menciptakan energi, loh berarti entitas ABC itu Tuhan dong, yang paling tinggi dong, yang bikin gitu kan maksudnya. Makanya suka salah paham dan pada akhirnya ambigu. Maka gue bilang, Ven, gue kadang kesel sebenarnya para pelaku spiritual supernatural tuh kayak filosofi yang manis-manis gitu, yang kedengarannya enak buat kalian denger gitu. Oh seperti ini ya, seperti itu ya. Lu bodoh banget sih mau banget didongengin gitu loh. Kayak sorry ya guys, gue kesel tuh kenapa kayak why lo nggak bisa mikir kritis gitu. Hidup ini seperti apa? Jangan pakai sudut pandang terbatas lo. Bisa nggak sebelum lo memaknai, lo pelajarin semua pengetahuan dulu, baru lo maknai, boleh nggak? Itu lebih ideal kalau buat gua. Ketimbang kalian langsung menyimpulkan, oh ini benar, tanpa ada analisis sama sekali. Itu bahaya buat lo. Itu aja sih kalau dari gue ya. Jujur sih Bang, zaman dulu ya sebelum gue tahu lu gitu ya, gue pikir dikira jadi orang pinter tuh keren Bang, karena banyak yang dengerin dia ngomong A, B, C, semua orang langsung ngedengerin, ikutin gitu. Kan kasus orang pinter ya gitu. Disitulah gue melihat ya jadi orang pinter tuh sebenarnya nggak bisa orang yang dengan pengetahuan dangkal sih Bang. Kalau nggak jadi dibego-begoin sih gitu. Nah iya, sekarang ini kan lagi fase-fasenya menyesatkan ya. Jadi lebih hati-hati aja guys. Bisa aja kadang-kadang gini, kalau gue perhatiin dari viewers ya, kadang nonton ini dia sadar, pas nonton kita dia sadar, tapi kan nonton yang lain kadang-kadang nggak sadar lagi. Balik lagi. Bingung lagi, tambah bingung. Nah itulah pada akhir, tapi ya udahlah ya udah gue bisa memahami itu lah. Cuman please lah, maksud gue bisa nggak sih punya prinsip dikit sama pengetahuan ini yang terbaik yang harus gue pahami gitu, secara hukum yang udah gue analisiskan enak gitu loh, kayak kekeh gitu. Gak kebayang aja, maksud gue ya wajar aja sih ya, mereka banyak kitab suci mengatakan ya akhir zaman itu hanya sedikit orang yang tersadarkan gitu. Kitab suci aja udah menjelaskan sebenarnya, cuman maksud gue ya jangan sampai lo bagian dari orang yang gak sadar itu aja sih guys. Mungkin gue tambahin lagi ya, poin gini guys ya, tugas kita ini sekarang belajar supaya kalian tahu si elit global ini mau ngarahin kita kemana, dan tujuannya apa. Karena kita udah tahu endingnya, berarti kita tahu dia akan melakukan apa. Itu oke? Kalau gitu langsung gue baca aja Van ya, tentang The Monster Universe dari sudut pandang kitab astral, dan ini supranatural. Oke? Ya, ini supranatural. Kalian wajib menganalisis dan wajib banget mengkritisi. Oke, gue mulai ya. Entitas The Monster, selama penelitian gue pribadi, gue baru sadar setelah gue baca ya, gue hanya baru tahu mungkin 40-50% dong. Masih banyak lagi. Gue pikir udah hampir 85% kemarin gue teliti. Ternyata baru 80, ternyata baru sampai dengan 40-50 doang. Masih banyak rahasianya lagi, bisa dibilang. Tapi ya balik lagi, nggak akan pernah sempurna juga kan. Gue kan cuman makhluk biasa gitu. Jadi kayak tetap ada keterbatasan dan kekurangan gue. Terus, nah di sebuah momen di kitab astral itu kayak ada gambar. Jadi The Monster tuh kayak sebuah gumpalan. Kalian bayangin ya,
ada gumpalan hitam kayak Venom, tau kan Venom gitu, yang gumpalan hitam gitu. Terus pekat banget, yang hidup dan punya kesadaran. Bisa kita sebut dia sebagai si nafsu, atau bisa kita sebut dia sebagai si sumber dari keinginan, the monster ini. Oke? Bisa kita sebut si sang nafsu, bisa kita sebut dia sumber keinginan gitu. Seolah-olah ada sebuah tekanan dengan unsur keinginan yang bermetaforsis menjadi sebuah gelembung yang disebut udara. Analogi itu kayak gini guys, kayak balon yang nggak universe dalam udara. Nah, bintang-bintang segala macam tuh ya bagian dari ya sisi-sisi yang memunculkan cahaya itu sebenarnya gitu. Nah, gue masih nyari tahu mataharinya di sebelah mana, itu masih proses gue cari. Oh, ini di situ. Oke, sampai sini paham. Nah, kalian tadi kan udah lihat balon yang gue tiup tadi. Nah, analogi kayak gitu. Cuman bayangin lagi, sebenarnya the monster tuh ukurannya besar banget sebenarnya, besar banget. Terus dari salah satu sisi the monster itu di salah satu spotnya itu ditekan dengan sebuah ambisi dari the monster itu. Pada akhirnya keluarlah sebuah gelembung yang berisi udara, ya, yang seperti yang gue tiupin balon tadi. Nah, dari sini akhirnya kepecah dua nih. Akhirnya the monster itu yang hitam, gumpalan hitam tadi, universe itu yang gelembung udara tadi. Oke, gelembung udara tadi itu kita mulai pecah dua. Cuman posisinya bukan the monster di bawah terus menghasilkan universe di atas, bukan. Point of view yang gue pahami dari sudut pandang Tuhan ya, ini coba gua raba ya gitu. Sebenarnya sejatinya kelihatan dari kita makhluk mungkin dari the monster di bawah, universe di atas ya. Cuman sejatinya kalau point of view Tuhan yang maha adil tadi, otomatis dasarnya adalah begini. Nih, bahkan ini tangan gua nih the monsternya, universe-nya begini. Jadi gelembungnya begini. Di situ. Paham ya? Nah, di sini harus kita pahami. Ya, berarti sejatinya udara itu dan cahaya itu berasal dari universe. Berasal dari universe. Ya, karena konteksnya tuh bentuknya kayak udara gitu. Kayak udara. Terus cahaya itu lahir dari pinggiran kulit universe itu sebenarnya. Kan tadi kan ada gelembung nih. Gelembung. Nah, cahaya itu yang pada akhirnya kulit dari gelembung itu yang ngebungkus udara tadi menghasilkan cahaya-cahaya itu. Ini di kitab astral ya, bukan gua lihat. Cuman memang gua lihat gambar di kitab astralnya. Analogi kayak gitu. Sampai sini dulu mau tanya nggak, Fen? Iya bang, tadi yang gua tangkap dari yang lu bilang soal posisi antara the monster sama universe-nya itu bukan kayak atas bawah, berarti kan mirip dengan cerita kisah yang di Divine Series yang lu bilang tentang Taman Tuhan, terus di sisi kanan ada surga, di sisi kiri ada neraka gitu ya. Iya. Gue nyambungnya ke situ soalnya pas lu jelasin kanan kiri. Bahas bener itu. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Jadi pemahaman lo nggak salah. Cuman di sini kita pahamin. Nah, disinilah misi elit global itu, Van. Misi dari elit global dari keluarga 666 ini berarti dia sejatinya ke depan memang akan merusak si udara ini. Dari di penjelasan lo tadi, berarti si gelembung udara ini atau universe ini tuh ukurannya lebih kecil daripada si bongkahan hitam. Iya, lebih kecil, bahkan kalau kita kan selama ini taunya yin yang itu kan 50-50 ya. Iya, seolah-olah seimbang. Nah, dasarnya sebenarnya itu bahkan kalau setelah gua lihat Van, itu bisa dibilang ukurannya
70 sampai dengan 30. Perbandingannya. Jauh banget. Ada nggak Bang keterangan kayak tekanan yang membuat jadi ada gelembung itu tekanan dari Apa gitu. gue agak kurang paham maksudnya. Nah, disinilah yang harus balik lagi kan. Nah, itu gue belum cari tahu banget. Tekanannya tuh The Monster ini mau ngapain. Yang jelas, yang gue pahami adalah The Monster ini, dia itu punya suatu tujuan gitu kan. Punya sebuah tujuan yang pada akhirnya memusatkan di sebuah titik di salah satu bagian sisinya dia, ngerti gak sih? Nah, jadi ini masih tentatif ya. Ya penjelasan sekarang ini gue tentatif ya. Berarti kalau ada gelembung ini, berarti bisa ada kemungkinan gelembung lain di posisi lain. Berarti memang ada kehidupan lain, ngerti gak maksud gue? Oh, jadi kayak universe itu kayak kehidupan ya Bang ya, karena dia gelembung udara ya. Jadi dia adalah udara yang menghasilkan ya kehidupan itu gitu ya. Nah, ngerti kan? Makanya kenapa kita butuh kenapa kita tuh hidup dan sadar kalau ada oksigen. Orang kan kalau kurang oksigen kan langsung delusi kan, aneh kan, mikirnya macam-macam gitu kan. Sesak napas tuh pasti aneh-aneh. Tapi di saat kita oksigennya cukup, ya pernafasan kita cukup, pada akhirnya kita netral, kita tenang, kita sadar. Nah, jadi kita pahamin dulu. Makanya di kitab suci kan dikatakan dulunya itu adalah gelap atau hampa. Tiba-tiba lahirlah cahaya. Nah, dasarnya sebenarnya di situ. Maksudnya itu kan hanya sebuah filosofi ya kalau buat gue pribadi. Maksudnya kegelapan, maksudnya itu yang dimaksud dari filosofi itu sebenarnya sejatinya itu The Monster yang menghasilkan universe. Nah, cahaya, jadi pemahaman cahaya yang harus kita pahami dari sekarang. Cahaya itu mungkin bisa dibilang, ya ini penjelasan selanjutnya sih. Mungkin gue jelasin dulu kali ya. Lo ada mau ditanyain lagi gak sebelum ini? Kalau di kitab suci memang gelap dulu baru terang. Gelap dulu. Makanya The Monster dulu gue bilang tadi. Sesuai. Jadi poinnya adalah elit global, kalian ini baik-baik. Ke depan itu pasti ranahnya efek sampingnya adalah merusak udara. Nah, lo bayangin akan perang nuklir nanti ya. Bayangin ya di situ. Perang nuklir efek samping di udara seperti apa? Bayangin aja. Terus gue lanjut ya. Seperti suatu bahan atau zat jika ditiup akan membentuk sebuah balon yang tadi gue jelasin, atau gelembung udara sebesar 35-40%. Universe ini jadi awalnya dari The Monster, tetapi terpisah dan menjadi entitas terpisah secara mandiri dari The Monster itu. Dia nggak ngegabung lagi. Oke. Jadi terus posisinya lebih kesetaraan dari sudut pandang Tuhan. Benar-benar kesetaraan. Ya, kesetaraan. Universe ini, atau kita sebut si udara, balon, punya kesadaran dengan sifat yang baru muncul dan ingin kembali bersatu dengan partikel The Monster. Dia tuh pengen, kayak ngeliatnya gue pengen nyatu lagi sama The Monster ini. Jadi ada sebuah perasaan universe kayak gitu. Tetapi tidak bisa, dia coba nyatuin gak bisa. Kemudian entitas universe ini berproses menjalani kesadaran sendiri, mengenali dirinya itu apa, zat apa. Nah, sama hal dengan kaum spiritual, Fen. Semua kaum spiritual, dia gak sadar dia dulunya siapa. Ngerti gak? Iya. Kecil dia, ngerti gak? Nah, sifatnya sama universe itu. Jadi kayak bener-bener kita itu kayak setitik bagian dari besarnya sejatinya universe. Sifatnya kayak gitu. Jadi harus kayak pengenalan diri dulu kan, setiap nabi kan kayak gitu kan. Memang dia ditakdirkan, cuma dia berproses dulu pelan-pelan. Nabi-nabi gitu kan. Belajar dulu segala macam. Nah, sama hal dengan si universe ini. Kayak ya nggak bisa lari dari ya DNA pusat awal kita lah. Kita ngomong. Tapi kan ada golongan ya Bang. Maksudnya apakah setiap manusia itu universe atau terbagi? Nanti kita bahas di belakang. Ya itu.
Nah intinya kayak gitu. Jadi pokoknya gitu ya. Gue ulangin nih guys. Jadi pada akhirnya si universe ini muncul, terus dia ingin kembali ke partikel the monster tapi tidak bisa. Kemudian entitas universe ini berproses menjalani kesadaran sendiri. Dia mencoba mandiri lah, mengenali dirinya itu apa, zat apa. Nah sama hal di kondisi ya kaum spiritual itu. Jadi memang butuh namanya waktu. Di situ. Terus energi the monster seperti mengamati entitas universe. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak universe. Kita bayangin bareng-bareng ya. Jadi si energi the monster itu seperti lagi mengamati entitas universe yang mengeluarkan frekuensi ketenangan. Jadi the monster itu memantau dengan sifat ingin melahap universe karena terlihat menarik. Kayak unik gitu loh, kayak ini bagian dari gua lahir terus aneh bentuknya gitu. Unik banget, pengen gua makan dia. Ngerti gak? Nah disinilah akhirnya gua wakilin, kenapa sih orang-orang jahat tuh suka banget sama orang lemah gitu. Kayak tertarik banget sama sesuatu yang kayak aneh nih. Tertarik gua nih gitu. Kayak ini kayak objek gua nih, ini kayak makanan gua nih, ngerti gak sih? Dasarnya di situ, oke? Karena dia ngeliat kayak berbeda, aneh segala macem gitu, kayak ya dia kayak tertarik gitu sih the monster ini ngeliat si universe. Gemes gitu ya bang? Nah kayak lucu banget sih, kayak gitu, ngerti gak sih? Pengen gue bejek gitu. Iya gitu, makanya gue perhatiin kan, kebanyakan kasus-kasus kejahatan segala macam tuh kayak psikopat dan segala macam tuh kayak terjadi kayak ya itu. Bahkan psikopat kan dimainin dulu kan sama dia kan, supaya nggak langsung die gitu kan, dimainin dulu kayak enaknya diapain ya, ngerti gak sih? Iya, dasarnya nggak ada dasar yang beralasan banget, cuman kayak ya gitu aja bang, pengen aja gitu. Kalau kalian tanya sekarang kenapa seperti itu, ya induknya begitu. Oke, cuman gue tidak mengatakan ini benar ya, kita belum selesai pembahasannya. Gue pengen kalian tahu dasar dari semua ini apa dulu nih. Gue harap ke depan gue gak diculik aja karena terlalu berat nih pengetahuan. Nggak banyak juga sih yang bisa bener-bener paham sih bang. Makanya. Yang lu ceritain ini kayak, wah ini berat banget bang. Orang mungkin lihatnya ini ngapain sih, ngedongeng apa sih bang Adam? Kalau orang yang punya analisis kuat, kalau dia pintar dengan dunia ini, dia tahu apa, dan orang yang lagi berproses belajar, dan harusnya NPC yang juga berproses menjadi punya kesadaran, harusnya dia sangat paham ini, dia nggak bisa lari. Pengetahuan ini kayak akan ngunci pengetahuan lo, kayak ini akan sulit akan ditolak sama mereka. Bahkan karena gue pribadi pun kayak berat banget. Karena ini dasar banget bang. Ini benar-benar intinya banget kenapa semua ini terjadi. Iya, sulit ditolak bener. Jadi pahami ya, dua entitas ini di Monster Universe, gue tekan sekali, mereka ini punya kesadaran masing-masing. Jadi jangan kalian pikir satu beda, gitu aja. Lanjut ya. Ketika The Monster ingin melahap universe, nah tiba-tiba ada energi yang melingkari mereka berdua. Oke, yang disebut sebagai sistem karma. Sistem karma. Semua tercipta dari sebuah efek samping dari karma mereka berdua. Jadi semua itu tercipta gara-gara mereka berdua intinya. Di situ. Gara-gara si berdua ini, makanya kita nggak boleh berdua. berdua. Ngerti gak sih? Pokoknya di situ. Ya efek samping dari karma. Jadi konsep karma ini emang bener realitanya ini sistem Tuhan banget si karma ini. Dia adalah sebuah hukum dari Tuhan itu sendiri untuk mengatur kedua entitas ini. Di situ. Jadi karma bukan ngatur lo doang atau gua doang. Bahkan si induk kita pun diatur sama si karma ini. Nggak bisa lari. Ini adalah dasar dari sistem ya berarti. Iya. Terserah lo mau nyebut di agama manapun, mau karma apa, mau timbal balik kek, mau resiko kek. Atau sebab akibat, ya itu adalah ya hukum sebab akibat sebenarnya. Nih, benar. Karena ada A jadi ada B gitu.
Lanjut. Dari apapun yang kedua entitas ini lakukan akan melahirkan sesuatu. Termasuk si monster yang bernama inkarnasi. Nah, gue juga baru tahu ada makhluk yang tercipta dari karma, the monster sama universe ini namanya kayak sebuah monster gue sebutnya. Karena ya monster lah, gue juga belum tahu banget tentang monster ini. Disebutnya di kitab Pastor namanya inkarnasi ya, inkarnasi. Sedangkan universe itu tak bernama. Jadi universe itu nggak punya nama di kitab Pastor bahkan. Kayak tergantung lo nyebutnya apa aja. Dia tuh bener-bener nggak mikirin tentang dianya, dia memikirkan suasananya. Ngerti kan? Dia nggak mikirin tentang si aku. Dia mikirin tentang enaknya seperti apa ya, keadaannya seperti apa ya. Itu sifat dari universe. Si udara tadi ya? Iya, beda sama The Monster. Gue mau apa ya? Gitu. Bedanya di situ. Baiknya gimana ya universe? Kalau monster, gue mau apa ya? Nah, di situ. Oh gitu, oke. Terus udara adalah universe. Udara adalah aturan, ruang atau batas. Jadi tanpa udara lu die. Aturannya kayak ada aturan gitu, ngerti gak sih? Iya, memang ruangan itu kan yang jadi batasan, Bang, membatasi kan. Di situ. Terus kosmik ini adalah buah karma dari kedua entitas tersebut. Setiap kali The Monster ingin melahap universe, terjadilah kelahiran entitas lain di kosmik. Entitas baru yang terlahir bukan 2 kubu, tetapi 3 golongan, 3 unsur. Jadi gini, di saat universe dan universe ini punya karma, lahirnya si inkarnasi. Nah, inkarnasi ini punya 3 sifat, punya 3 unsur kita ngomong. 3 unsur, yaitu pertama inkarnasi, reinkarnasi, sama nothingness. Begitu. Jadi The Monster itu melahirkan sebuah reinkarnasi, universe ngelahirin inkarnasi, ya, atau kita sebut ya ada gagal, ada berhasilnya, dan yang tengah-tengah itu kita sebut nothingness. Jadi ada pilihan 2. Kalau lo gagal, lo ke reinkarnasi. Kalau lo berhasil, lo bertugas dulu. Habis itu baru lo nothingness, man. Ada konsepnya kayak gitu. Iya, memang inkarnasi itu seperti sebuah misi atau tugas sih. Maksudnya misi dari entitas yang lebih tinggi gitu kan, itu inkarnasi. Iya. Di situ, guys. Oh, oke. Wah, ini mind blowing sih. Setelah inkarnasi baru ke tengah gitu ya, nothingness itu ya, netral gitu. Iya. Inkarnasi adalah golongan netral atau tengah. Jadi sebenarnya dia itu netral dasarnya. Energi The Monster, tetapi jadi inkarnasi itu dia tuh dasar energinya The Monster, tetapi kesadarannya universe. Jadi kayak sebuah makhluk lah dia, seperti itulah. Terus makanya inkarnasi bisa menjadi milik siapapun. Entitas ini lebih condong bersembunyi atau hanya bersemayam di suatu tempat. Jadi intinya inkarnasi ini bisa diakses orang jahat, bisa diakses orang baik, atau analogi kayak gitu. Dia netral banget. Tapi tetap walaupun bisa diakses, tetap ada hukum yang membatasi itu. 3 tadi. Tapi ini gue rasa masih banyak hukum-hukum yang gue belum ketahuin, Ben. Cuma gue rasa pala gue aja ngejelasin sekarang berat banget ini sebenarnya. Oke, ya gue tahu gini berarti kan dunia udah mulai nggak baik-baik aja sih, Ben. Iya sih, ya dari awal kita udah mulai dapat sedikit-sedikit informasi tentang inkarnasi ini. Juga menurut gue udah nggak baik-baik aja sih, Bang. Cuman baru tahu sekarang namanya inkarnasi gitu. Sebelumnya kan kita nggak paham kan, maksudnya ini apa sih gitu. Mencurigai banyak entitas.
Nah, makanya tuh banyak entitas eksistensi yang kalian sebut di setiap agama itu sebenarnya inkarnasi. Sebenarnya untuk kebertugasan di situ. Jadi setelah lo lahir misalnya setelah lo die, bisa aja lo nugas lagi. Padahal dasarnya kan gitu. Sebenarnya kerjaan kita belum selesai, guys. Di bumi ini belum selesai. Jadi jangan pernah berpikir kalian foya-foya cuman in the hoya doang di di atas, kayaknya enggak gitu konsepnya. Lo bakal nugas lagi. Ngerti kan? Ini pemahaman yang gue dapet ya. Kalau misalnya kita manusia gagal, terus dia reinkarnasi. Nah, setiap kali reinkarnasi belajar untuk melepas kemelekatan gitu ya. Sampai akhirnya selesai gitu dengan kemelekatannya. Berarti hitungannya dia udah naik tingkat, habis itu dia dapat tugas, dia inkarnasi gitu. Gua rasa ada hukum lagi, Ven. Ada hukum yang ngatur bisa dia ke bumi lagi, bisa dia bertugas di langit. Analogi kayak gitu ya yang gue tangkap. Karena ada malaikat, ada iblis nih. Berarti kan masih ada perjuangan lagi, ngerti gak sih? Ada tugas panitia ya, kepanitiaan. Iya, si kepanitiaan lagi kalau gue tangkap gitu loh. Jadi belum selesai. Untuk nyampe ke nothingness itu berarti masih jauh ya Bang ya? Gue nggak bisa komentar deh, Ven. Intinya ini sudut pandang gue dan kita pastoral, jadi kayak ya biar lo nggak sombong lah. Siapapun yang termasuk gue pribadi nggak sombong, jangan kayak wah udah pengetahuan udah setinggi ini berarti udah selesai. Jangan mikir segampang itu gitu. Ngerti kan? Karena yang di atas tuh bisa jatuh, guys. Masuk gue pun bisa jatuh, semua orang bisa jatuh. Banyak juga Bang yang ngaku-ngaku udah nothingness. Ya kan, maksudnya Banyak ada yang tiba-tiba langsung pergi ke hutan bersemedi, terus habis itu ini ya makanya seolah-olah sudut pandangnya nothingness gitu. Makanya makanya gue bersyukur banget dapat banyak harta karun dari sistem karena kan gue ngerti sistem, makanya ya gue dapat banyak pengetahuan ya, Vin. Cuman tetap harus dikritisi ya. Universe dan The Monster melahirkan inkarnasi dan memiliki 3 unsur, yaitu sistem inkarnasi itu sendiri, reinkarnasi, dan nothingness. Jadi poinnya di sini yang harus kalian pahami. Untuk mau nothingness itu butuh 2 hal ini jadi satu. Nah itu next time lah gue bakal kasih tahu kalian ya. Makanya kalian berumah tangga di sini. Waduh. Karena ujian kan. Poinnya di situ. Karena ujian di situ. Ada hitam dan putih di pernikahan itu untuk kembali ke asal. Jadi tetap harus melewati nih, Van. Tetap harus melewati. Dia nggak boleh nggak melewati. Di situ. Lebih tepatnya harus melewatin semua ya Bang ya. Harus melewatin semua. Berumah tangga iya, bertugas iya, iya kan semua. Di situ harusnya. Ya, intinya semoga lo pada mimpi buruk setelah penjelasan gue ya. Karena biar kalian tahu rasanya jadi gue di saat tahu seperti ini ya, kita harus benar-benar ngambil keputusan yang berprinsip. Kalau nggak tuh ya udah kita bakal gagal dalam perjalanan hidup kalau nggak ada prinsip. Emang ada pilihan ya hidup ya? Nggak ada pilihan, Van. Dari sini gue belajar. Orang bilang kan, oh ya free will. Emang sejatinya kita ada free will ya? Kalau kita milih free will ya, pasti kita berharapnya nggak ada, kalau nggak bahagia. Nah kalau sejatinya lo masih khawatir dan ketakutan, sebenarnya free will itu nggak ada. Ngerti kan? Sebenarnya ya lu tuh cuman ya apa kita ngomong sebuah makhluk yang diremotin universe sama The Monster aja di situ. Cuman lu tuh bagian ketuhanan yang lagi nyimbangin. Oh ini keberatan nih universe nih, balikin lagi nih ke The Monster gitu. Keberatan di universe ya balikin ke The Monster. Ngerti gak sih? Dasarnya itu adalah kita bertanggung jawab untuk menetralkan keadaan. Gitu. Ya free will itu artinya The Monster itu Bang kan keinginan tadi. Iya. Tapi bukan keinginan kita sih.
keinginan si The Monster itu sih, itu menyebalkan sekali sih. Jadi guys, untuk mencapai universe ya yang besar itu harus mencapai atau terkoneksi dengan sistem yang ada di sebuah makhluk atau monster si inkarnasi ini yang mengatur dari reinkarnasi, inkarnasi dan nothingness itu. Tapi sebelum bahkan tahapan menuju 3 ini, itu ada tahapan sebelumnya lagi, ya, yaitu adalah penimbangan antara energi universe dan energi the monster, mana yang paling berat di situ. Makanya penimbangan itu ada. Jadi lo pikir kalau hidup lo seenak hati lo aja, seenak dengkul lo doang, seenak mata kaki atau jempol atau kuku lo doang, tuh kayak lo mimpi kayak. Ngerti kan? Jadi ada penimbangan tuh berarti dari sistem ini berarti memang ada penimbangan di situ. Tapi dasarnya itu adalah si energi ini. Lanjut, mana yang paling berat ya energinya. Terus surga dan neraka berarti ada, karena neraka itu adalah bagian dari the monster, bersifat tidak ada ketenangan. Jadi neraka itu adalah sifat dasarnya tidak ada ketenangan di situ. Semua ya dasarnya nggak ada ketenangan buat kesadaran kita gitu. Terus surga itu ada di bagian universe dan sifat dasar dari surga itu adalah tenang dan netral. Oke, tenang dan netral. Inkarnasi adalah sistem dari universe. Reinkarnasi adalah sistem dari the monster. Untuk mencapai sistem besar harus menggapai sistem kecil dulu. Lanjut. Kondisi gelembung udara universe terbentuk dari kondisi panas tinggi dari sebuah keinginan yang bersifat ambisiusnya the monster lah, sehingga bisa disebut sebagai cahaya. Akhirnya cahaya itu maksudnya di sini ya aturan, hukum gitu loh. Nah, di sini kita harus pahami dasar kehidupan kita, di dalam roh kita tuh ada yang namanya energi the monster dan ada energi universe. Makanya kita ada pikiran negatif dan pikiran positif. Dasar roh kita tuh adanya di sini, ya, ada universe dan the monster. Nah, kalau dasarnya kita tuh memang ada the monsternya, sebagai apa kak? Sebenarnya gue nggak bisa sebut dia the monster di saat dia ada di dalam roh kita, karena itu buat gue pribadi kayak sebuah energi kehidupan. Lo bisa analogin kayak baterai atau sumber energi hidup lo. Dasarnya itu the monster. Nah, universe ini sebagai aturan sistem untuk memakai si energi ini untuk apa? Nah, kalau lo dasarnya udah ada the monster, jangan tambahin lagi energi the monster dari pikiran negatif lo, terus tindakan lo yang negatif, pikiran jahat lo, otomatis nambahin beban dari energi the monster tadi. Di situ. Dan pada akhirnya nggak seimbang hidup kita. Terus berarti sebenarnya kita boleh nggak sih bang punya sedikit energi the monster untuk bersifat keseimbangan? Ya sebenarnya yang penting dasarnya seimbang. Pokoknya gitu. Contoh kayak kalau kalian paham lah ada sebuah intinya yang bersangkutan dengan duniawi itu pasti konteksnya the monster. Sifat dasarnya universe itu gak ada kaitan dengan duniawi, ngerti kan? Tapi harus di tengah-tengah. Nah, di saat lo harus nafkain keluarga lo, yang berhubungan dengan ada ikatan keluarga, ada ikatan hubungan otomatis, ya di mana lo harus keseimbangin energi ini antara lo berpikir ke Tuhan dan lo berpikir tentang keluarga lo. Di situ. Nah, banyak politikus itu gue teliti ya, politikus yang korup itu ya di Konoha atau dimanapun itu, tapi kebanyakan di Konoha sih. Selalu kalau gue cek secara hati mereka, kenapa sih mereka korupsi gitu, pas gue cek selalu untuk membahagiakan keluarga mereka supaya masa depan keluarga mereka bahagia. Nah, di sini nggak keseimbangannya, ngerti kan? Karena yang dia lakukan itu bener-bener energi the monster tingkat tinggi yang mereka lahap
mereka makan dan energi itu dikasih ke anak-anak cucu mereka gitu, ke istri mereka. Nah ini yang sebenarnya nggak boleh. Paham ya? Ini pengetahuan berat banget. Gue harap kalian nonton 2 kali kalau perlu nonton 2 kali, analisis. Nah jadi poin gitu ya, point of view kita ngeliat The Monster Universe mungkin akan beda di saat point of view Tuhan yang ngeliat. Kalau kita kan ngeliatnya The Monster di bawah, universe di atas, kan menurut kita si makhluk. Tapi menurut Tuhan, oh sama kok gitu. Makanya kalau kalian tanya, kenapa ya kejahatan tuh tetap ada di dunia ini? Ya sebenarnya karena Tuhan Maha Adil. Dan kenapa ya orang jahat itu kok diberkahi, terus dikasih harta segala macam gitu? Ya karena memang takdirnya dia memang harus mewakili The Monster itu. Cuman kalau dia berlebihan, dia mau mulai makan orang lain gitu, disitulah karma kebentuk. Di saat The Monster ingin memakan orang-orang universe, itu karma akan kebentuk selalu. Jadi ingat, bahkan entitas tinggi aja itu ada karma yang ngatur, apalagi lu. Tinggal datangnya kapan tahu gitu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa bahkan mungkin bisa bukan ke lu, bisa mungkin ke keluarga lu. Ya itu yang harus kalian pahami. Oke Ven, ada yang lo mau diskusi dan tanya nggak? Ini berat banget ini. Di sini kan lu jelasin monster inkarnasi seolah-olah dia entitas. Iya. Dia punya kesadaran berarti ya Bang. Tapi dia adalah sistem juga gitu kan? Iya. Maksudnya dia kesadaran yang melahirkan sistem. Gue tuh belum penelitian lagi. Kan inkarnasi punya 3 sifat gitu ya. 3 sifat, nothingness, inkarnasi, sama inkarnasi. Bisa aja 3 ini pun bentuknya makhluk kan. Tapi di counter sama si inkarnasi. Nah, jadi kalian hati-hati memahami tentang jadi hati-hati. Ini berat sih, gue harus kalian pahami. Aduh, pemahaman berat banget. Ini penguncian pemahaman ini. Semua itu sebenarnya dasarnya itu adalah Tuhan. Lo, Penny, gua, kalian semua itu bagian dari Tuhan. Tapi kenapa kita bukan Tuhan? Karena kesadaran kita beda sama Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Oke? Bagian memang kita selalu akan jadi sistem Tuhan. Cuman kesadarannya kita beda sama Tuhan. Jadi kita bukan Tuhan. Ini gua ngunci pemahaman kalian ya. Biar kalian gak salah arah nih. Itu penting banget sih Bang. Ngerti kan? Paham ya? Gue ngunci kalian nih ya. Berarti kita memang bagian dari Tuhan dan kita memang ada di dalam sistem Tuhan. Tapi kesadaran kita bukan Tuhan. Jadi kalau ada kesadaran berbeda, berarti itu bukan Tuhan. Gue kunci itu pemahaman lo. Nggak bisa kemana-mana lo. Berarti kalau misalkan contoh kita ada yang merasa Tuhan berada di dalam diri kita tuh gimana tuh Bang? Energinya, Ven, bukan kesadarannya. Nah, kita harus pahami lagi ya. Sebenarnya kalian tuh beberapa orang yang gua kenal. Jadi mungkin mewakili orang yang nggak paham. Sejatinya ada 3 dimensi yang harus kita pahami dan sebenarnya ini bukan satu. Ya, kesadaran itu ada dimensinya. Luas lagi tuh hukum-hukumnya ada lagi tuh. Ya, ada dimensinya sendiri. Ada hukum sendiri, ada aturan sendiri. Kedua, ada dimensi si energi, listrik dan magnet segala macam, itu ada hukum lagi tuh. Itu beda lagi tuh. Ketiga, kita ngomong tentang partikel. Beda lagi tuh hukumnya. Ngerti kan? Kenapa sulit banget kan antara pikiran kita untuk mengubah sesuatu partikel atau mengubah sebuah energi itu nggak langsung bisa, karena sebenarnya mereka ini adalah berbeda tapi satu sistemnya gitu. Mereka ini beda tapi satu tapi beda. Ngerti kan? Analogi gini, Ven. Kesadaran gue lagi nggak bete, gue lagi kesel.
otomatis energi gue berubah dong. Berubah energi gue ini otomatis berefek samping ke partikel gue. Mungkin pada akhirnya ada partikel di tubuh gue nih atau ya yang berbentuk organ-organ ini kayak pada akhirnya tuh bekerjanya nggak baik. Ngerti kan? Pada akhirnya asam lambung, ngerti kan? Iya. Nah, cuman ada batas di mana di saat pikiran kita positif terus tiba-tiba tetap ada penyakit. Berpikiran positif tapi energi kita negatif. Makanya kadang-kadang orang suka menilai kan, "Duh, gue sebenarnya orangnya baik-baik aja." Kalian pernah nggak ngerasa, "Lu orang baik, cuman energi lu nggak baik." Padahal lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak narkoba, lu nggak ngebunuh lu nggak menghabisi nyawa orang, tapi lu ngapain hidup lu sial. Kan banyak kasus kan di lapangan kayak gitu kan. Bahkan nabi-nabi aja bisa sakit kok. Bisa punya penyakit kok. Ngerti kan? Jadi sebenarnya, wah ini rahasia-rahasia semua yang gue kasih tau. Intinya, Terus Bang, terus. gue dikorek sama Feni. Pokoknya gitu ya guys, dimensi kesadaran beda, dimensi energi beda. Jangan coba-coba lo berpikiran positif, lo kira lo bisa ngubah partikel gitu. Ngubah energi, nggak gitu sistemnya. Semuanya ada hukum-hukumnya. Kalau lo tanya, nanti gue cari, sabar dulu gitu. Jadi jangan pernah pikir, aku pengen berpositif thinking, terus tiba-tiba lo bisa jantung lo yang tadinya copot, putus gitu, lo sambung. Enggak gitu kan sistemnya. Nggak segampang itu sih ya. Cuman Misalkan Bang Adam ahli supranatural, tiba-tiba gue bisa operasi jantung gue sendiri, nggak gitu kan? Kesadaran gue memang mungkin supranatural, tapi ini ngomongin partikel nih, berarti gue butuh dokter. Beda lagi kasusnya. Maka gue bilang ada dimensi yang gue nggak bisa lo acak-acak gitu. Cuman satu memang. Ngerti kan? cuman ada di satu tempat ya. Iya. Di sini gue ngasih tahu kalian bukan jadi orang The Monster itu bebas untuk jahat, nggak gitu konsepnya. Intinya semua orang diatur sama si sistem karma ini. Semua mau dia bersumber dari rahim universe dan rahim The Monster dan NPC sekalipun diatur sama sistem. Jangan lo coba-coba gitu loh. Intinya gitu. Makanya kita tuh nggak boleh sok ngatur tentang masa depan. Gue nggak pengen punya anak lah gitu loh. Gue nggak pengen nikah lah. Itu merusak sistem. Dari situ. Jadi jangan suka ngatur sok paling tahu. Mungkin merencanakan boleh, cuman jangan langsung menginginkan. Ngerti kan? Bedain tuh. Merencanakan mungkin bisa aja kayak kalau bisa kalau gue punya anak ya monggo, nggak punya anak ya udah berarti gue siapin merencanakan tabungan segala macam gitu kan. Iya. Cuman kalau langsung menginginkan gue nggak pengen punya anak gitu, mikir dulu lah. Jangan langsung menentukan kondisi ya. Iya, ngerusak sistem. Siapa tahu ada petugas Tuhan ngelahir dari rahim lo gara-gara lo nggak lakuin, terus sistem berubah dong. Akhirnya lo nggak kepake, lo jadi sorry ya kita ngomong, pada akhirnya memang lo jadi something nggak jelas di anomali di bumi ini. Itu bisa aja lo jadi anomali nggak jelas dan pada akhirnya tuh terganti event yang harusnya lo hamil si petugas tadi digantikan sama makhluk lainnya di situ. Cuman pada akhirnya ke eksistensi lo nggak ada, ibarat kayak sebuah benda yang udah nggak ada fungsi lagi. Kalau gue analogiin, kalau kita belajar coding ya, jadi bug. Kayak gimana? Bug sistem error di dalam suatu codingan gitu. Jadi bug. Istilahnya ya bug itu kan harus disingkirkan ujung-ujungnya supaya sistem berjalan kembali gitu. Nah, cakep. Jadi gimana pun caranya lo akan di ending dia gitu. Singkirkan, ya. Tersingkirkan. Nggak dihitung lagi gitu loh. Nah,
Jadi kesimpulannya guys, ya kalian udah tahu tentang universe dan the monster ini, ya. Pada akhirnya kita akan tahu sebenarnya kenapa kenapa elit global ini memberikan referensi atau instrumen yang menyesatkan. Karena mereka itu lagi diperalat the monster untuk merusak makhluk universe. Mereka ini lagi mau makan gitu. Mau makan orang-orang universe dengan cara disesatkan. Yang namanya tersesat dan disesatkan itu beda. Maunya elit global adalah mereka ini tersesat. Padahal pilihan ada. Ya, pilihan ada. Makanya mereka tetap melahirkan beberapa referensi kesadaran. Mereka tetap ada. Ngerti kan? Di bumi tetap ada gitu. Karena emang itu hukum, itu nggak boleh ditiadakan. Karena konteksnya kalau tersesatkan sama orang-orang the monster ini, otomatis yang terjadi adalah bencana alam akan muncul. Karena intinya the monster lagi berpolitik nih, dia merusak universe nih, dia politik. Otomatis bencana alam akan muncul. Karena dasar bencana alam ini adalah bagian politiknya universe sebenarnya. Makanya di saat bencana alam yang dibisikkan adalah orang universe. Weh, mau bencana alam, siapin kapal. Selamatin diri. Ini sebenarnya politik universe. Dasarnya gitu guys. Ya. Jadi kalau poin gini ya, kalau the monster berpolitik, universe berpolitik lewat bencana alam itu. Oh, jadi nyeimbanginnya dari bencana alam. Karena daripada si orang-orang manusia ini jadi orang the monster fan, karena mengadopsi sistem the monster kebanyakan, sebelum mereka jadi the monster itu, ya sebelum mereka jadi ya, sebelum si data rusak itu menjadi seorang the monster, di situ better gua tenggelamin aja gitu gak sih? Gua udah ngulang balik aja. Dulu gitu ya. Nah, ngerti kan? Jadi nggak ada yang menang. Berarti bukannya harusnya bencana alam itu sistemnya makhluk inkarnasi tadi ya? Iya. Intinya dia ada salah satu instrumen, Van. Salah satu instrumen yang universe punya. Kalau si the monster berpolitik. Nah ini kan dia mulai berpolitik nih ya, dengan mulai kayak memberikan sebuah penyesatan yang harusnya cuma tersesat. Orang universe harusnya tersesat gitu, tapi udah mulai menyesatkan ya arah belakang-belakangnya. Otomatis ya universe lambat laun itu akan memberikan politik juga sama, yaitu bencana tadi. Ngerti? Daripada ibaratnya gini, kan rebutan energi, Ben. Rebutan energi yang di tengah-tengah nih. Ya, rebutan nih. Ini gue kasih tahu ya, ada orang rahim dari ini fair-fairan aja lah, kalau udah pada gede. Ada orang yang terlahir the monster, ada orang terlahir universe nih. Rebutin orang-orang yang energi yang kita sebut makhluk yang di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah direbutin. Iya, biasa imbang, direbutin. Kalau the monsternya udah melahap mereka semua yang di tengah, otomatis kecurangan dong. Otomatis universe ngasih sebuah efek samping. Tapi sebelumnya itu pasti dikasih orang yang nyadarin dulu. Ada usaha dulu lah. Dari usaha dulu. Yakin nih, ibaratnya gini, lo main curang nih gitu kan. Sebelum dikasih pemahaman itu ya dikasih itu dulu. Instrumen dulu lah. Yakin lo mau curang. Permainannya tuh kayak gitu, Van. Keseimbangannya kayak gitu. Jadi bencana alam itu dasarnya adalah universe. Gitu. Itu milik universe lah ya. Iya. Dan please jangan tanya di luar dari apa yang gue jelaskan, karena udah gue jelaskan, gue nggak bisa tambahin lagi karena keterbatasan pengetahuan gue. Ada pengetahuan yang bisa gue sampaikan di sini, ada yang enggak. Ada situ. Jadi tolong jangan di komen ditanya kenapa begini. Pokoknya gue sulit pasti menjawabnya. Jadi belajar untuk menganalisis saja lah dari apa yang gue sampaikan. Ya. Jadi gue tuh nggak menganggap diri gue benar, nggak. Cuman tugas kalian menganalisis. Oke, kalian kan punya mesin berpikir.
Analisis dah. Jangan sampai kalian adalah orang-orang yang sudah kesabotase sama keinginan the monster itu. Intinya gini, instrumen yang kita ngomong ya. Ya judi lah, ya bokep lah gitu, ibarat ya LGBT lah, atau apa konteksnya sesuatu yang pemahaman itu ya kita memang tinggal pilih. Jadi mereka sengaja menyediakan itu, sebenarnya menyediakan itu supaya kita ini tersesat, diinginkan tersesat. Karena kalau konteksnya mereka menyesatkan, otomatis si demonstrannya kena kartu merah. Ingatannya politik loh gitu. Ngerti kan? Udah disesatkan, terus dikasih paham tentang duniawi yang salah, ngerti kan? Pemahaman duniawi yang salah, akhirnya bentrok gitu loh, yang bikin membuat ambigu yang literasi yang ambigu, terus pengetahuan media sosial yang beraneka macam yang aneh-aneh gitu loh. Sebenarnya mereka ini sejatinya cuma bikin bingung doang sih gitu. Elit global tuh memberikan kebingungan aja sama kalian. Di situ ya, narkoba mereka menyediakan. Karena gue pikir gini ya, gue kan intinya ada yang ngerti hukum lah di luar. Gue tanya kan, ya kalau emang narkotika gitu kan, narkotika dan human trafficking itu adalah kejahatan, sebenarnya gampang dong dengan kerjasama semua negara ya, kalau bersatu pasti kan terkikis gitu kan, terkikis. Tapi kok kenapa bisa tetap ada dan berkembang biak gitu ya? Karena sejatinya memang dipelihara guys sama si elit global ini. Oke, dikasih makan memang untuk tetap menjalankan budaya ini tetap berjalan. Makanya nggak akan pernah berhenti. Poinnya di situ. Memang mereka sengaja memberikan instrumen tersesat biar kita yang tersesat pada akhirnya. Ya judi, ya narkotika, ya soalnya yang buruk-buruk lah, yang aneh-aneh lah, yang untuk merusak data kita, dan pada akhirnya data kita rusak hingga tersesat. Poin di situ. Yang konteksnya anus itu, anus yang dicolok sampai gede-gede terus sampai nggak bisa keluar, terus sampai ke rumah sakit harus dilepas. Nah itu tuh udah arahnya udah memang mereka menginginkan kerusakan itu gitu loh. Supaya setelah mereka meninggal gitu, dengan kondisi sudah jadi the monster, otomatis energi ini dimenangkan oleh the monster. Jadi the winner adalah the monster, bukan universe-nya. Cuman universe ini tidak akan membiarkan itu. Jadi hukumnya adalah universe itu tidak akan pernah bisa istilah menang untuk mentiadakan the monster ini, nggak ada. Jadi sejatinya dari universe sampai orang-orang yang diturunkan universe itu hanya bersifat menghalangi ambisinya the monster. Makanya orang-orang universe banyak yang berkorban, meninggal di situ, berkorban meninggal dengan kondisi yang banyak hukum-hukum lagi lah intinya. Yang kadang-kadang salahnya juga petugas universe ini nggak tahu waktu, main ngegas aja ngikut ambisi. Harusnya kan belum saatnya dia muncul, misalkan tiba-tiba dia muncul langsung ngegas, tahu-tahu die. Jadi intinya tetap harus ada hukum, waktu, kondisi. Itu sih kayaknya berat banget, apalagi Van. Kayak yang di awal tadi, kalau universe itu, yang universe kerjakan itu kayak mengenali dirinya sendiri. Apakah kelahiran kosmik ini semuanya, termasuk semua makhluk dan semua manusia ini tuh awalnya itu adalah untuk spiritual, Bang? Maksudnya untuk menjadi, ya untuk seperti universe itu, apakah semuanya tuh seperti itu gitu loh? Iya, harus balik ke sistem awal sebenarnya. Jadi nothingness itu. Jadi kita ngomong surga dan neraka tuh belum ending sebenarnya kan. Cuman tadi kan lo bilang ini, coba ya, gue pengen pecahin antara dasarnya dari semua kosmik, termasuk semua makhluk ini adalah ujung-ujungnya harusnya dia spiritual universe. Tapi di tengah-tengah lo bilang ada yang lahir dari rahim universe, dari rahim the monster nih gitu. Yeah. Nah itu kondisi itu bagaimana? Apakah yang
orang-orang yang manusia yang lahir dari rahimnya The Monster, dia menjadi alatnya The Monster gitu ya. Iya. Sifat dari awal udah jahat dan lain-lain itu. Apakah mereka juga akan mengalami fase pembelajaran yang ujung-ujungnya spiritual gitu? Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Oke. Kita pahamin dulu ada namanya sistem besar, Evan. Sistem besar. Dan orang-orang yang terlahir dari rahim The Monster dan universe ini tetap berada di sistem besar itu. Jadi tetap akan ada penyilangan, Evan. Penyilangan atau pengkhianatan. Jadi orang universe bisa berkhianat ke The Monster, orang The Monster tetap bisa berkhianat ke universe. Dasarnya itu adalah kemelekatan. Orang The Monster maksudnya bertobat gitu kali ya? Iya, itu bisa. Ya, itu bisa. Konteksnya. Kita ngomong manusia dulu ya, yang belum distatuskan kita ngomong. Kita ngomong manusia dulu ya. Yang masih belum terstatuskan, yang kita ngomong yang dia belum distatuskan terkutuk, ngerti kan? Pahamin dulu ya. Manusia ada yang terkutuk gitu. Itu bisa. Yang udah kontrak mungkin atau gimana? Kalau dia masih konteksnya adalah masih ada proses penimbangan gitu, itu masih konteksnya normal kan. Tapi kalau terkutuk ini sudah ibaratnya lo curang, lo keluar dari permainan. Analogi kayak gitu. Karena ibaratnya tuh kayak lo tahu banyak tapi lo pengen hack kan. Nah, Satan tuh pengen itu. Oke, ini konsep manusia yang sebenarnya dia udah nginstal banyak pengetahuan. Ya, tapi dia pengen hack. Pengen dia ubah. Dia tetap memilih untuk jalur The Monster gitu ya. Iya. Makanya karena konteks dasar terkutuknya otomatis lo sama kayak induk lo gitu loh. Induk lo ya udah gitu loh. Berarti lo nggak dianggap lagi. Ngerti kan? Lo bagian dari The Monster itu udah gitu loh. Kesadarannya otomatis udah menyatu gitu ya. Iya. Ke sebelah sana. Pokoknya di situ. Mau istilah ya konteks gini aja lah kita ngomong gak usah sampai ke dimensi lain lah, kita ngomong ke dasar kita aja. Kalau orang jahat dihukum penjara kan, bisa nggak dia minta maaf terus aku bertobat terus bisa lepas nggak dia dari penjara manusia? Enggak sih, diulangin lagi bos. Dasar hukum bumi itu mewakili hukum kosmik pasti kan, dasarnya itu sama. Tetap ada aturan resiko yang harus dia terima. Walaupun konteksnya kayak Islam mau bertobat kayak atau apapun itu, tetap dia harus melewati itu. Itu aja. Terkecuali Tuhan berkata lain, ngerti kan? Ada sebuah sistem yang tidak kita ketahui, dan mungkin Tuhan punya tujuan atau apapun, mungkin ada kemungkinan itu. Tapi kemungkinan itu gak bisa kita anggap ada dengan bertentangan dengan semua literasi kitab suci dan pengetahuan kita, ngerti gak sih? Kita gak bisa menilai itu mungkin aja. Nah itu masih terlalu jauh ya Bang ya untuk dijadikan apa istilahnya kesimpulan yang bulat itu masih terlalu jauh. Nah itu gak bisa, Ven. Sekarang gini kontesnya, kalau kontesnya kayak gitu sekarang seharusnya semua penjahat-penjahat, semua yang di penjara itu gitu, yang telah banyak melakukan tindakan kejahatan, harusnya mereka tinggal berkata aku tobat gitu, aku sadar gitu. Boleh nggak keluar? Kalau kita udah merusak kesadaran kita, datanya udah serusak itu sampai kesadaran kita rusak itu sebenarnya itu udah susah banget sih untuk kembali. Orang-orang yang udah dengan dosa melakukan tindak kriminal yang besar banget terus dihukum mati gitu. Terus gue tanya balik, itu juga PR buat kalian. Gue tanya balik. Terus yang menembak itu untuk mentiadakan dia, apakah itu salah? Terus kejaksaan itu salah nggak? Menghakimi, lo bersalah, lo harus dipenjara. Salah nggak? Berarti lo menyalahkan semua penegak hukum secara nggak langsung. Karena dasarnya adalah hukum di bumi itu pasti harus mewakili hukum kosmik. Iya. Pasti tetap akan ada perbedaan, cuman dasarnya sama. Adalah karma.
resiko yang harus lo tetap terima. Ya itu kalau pakai sudut pandang orang yang cuma pakai kayak kasih doang, seolah-olah hukum itu jadi tiada sih Bang. Karena kan nanti bilangnya HAM, hak asasi manusia gitu. Kalau hukum mati jangan gitu. Padahal kan harusnya ditimbang dulu kenapa sampai itu harus ditiadakan gitu loh. Karena bisa merusak yang lain loh gitu. Bisa merusak lebih banyak lagi. Kalau nggak ditiadakan itu lu sendiri mungkin nggak selamat yang ngomong soal kasih itu gitu. Nanti kan guys, jadi tolong pahamin dulu gitu loh. Kalian nggak bisa menyamakan diri kalian sama nabi-nabi, itu nggak bisa. Kita lihat diri keterbatasan kemampuan kita dulu. Kita ini memahami tentang kebaikan itu gimana. Kita harus nilai orang dulu nih, gitu. Lu tanya aja orang-orang di luar sana, kebanyakan disakitin orang dia jadi orang baik gak? Tetap bisa, dia pasti akan pada akhirnya jadi orang negative thinking. Percaya sama gue, orang-orang yang sering dijahatin pasti akan negative thinking. Katakan yes di komennya kan. Pasti banyak di antara kalian yang nonton ini karena sering disakitin orang, kecewain orang, ujungnya pasti kalian jadi milih-milih, udah nggak kasih lagi. Jadi kayak orang lebih ke analisis, ini orang baik apa jahat ya gitu, ngerti gak sih? Akhirnya menimbang kan. Jadi sejatinya setelah sadar kita baru sadar semua itu harus ditimbang. Ini benar atau tidak, ini baik atau tidak, orang ini pantas gak gue baikin, ngerti gak sih? Orang ini datanya udah rusak apa belum? Jadi hati-hati guys. Gini barang gue sadar ya. Sadar setiap orang tuh ada basic dasar yang memang harus ngurusin ke bagian keadilan, yang pihak berwajib. Ini semuanya bercampur-campur, yang dia nggak ngerti apa-apa, cuma lulusan itu tiba-tiba dia jadi orang kejaksaan. Ngerti gak sih? Nah itu sebenarnya banyak orang yang tidak seharusnya dan tidak berkapasitas berada di dalam penegak hukum di Konoha ini. Tapi itu ya itu udah urusan Tuhan lah ya, sistem akan ngatur. Yang penting kita pahamin dulu. Intinya, kalian udah paham kan? Elit global atau keluarga dari 666 ini tujuannya apa? Kalian berarti udah tahu dong. Ingin kalian itu tersesat dari nafas kalian, dari pikiran kalian, dari hati kalian itu tersesat. Udah. Bahkan mereka akan mengeluarkan sebuah senjata yang disebut dengan fitnah. Ngerti kan? Jadi ya selamat untuk menempuh kehidupan yang makin kronis ini. Akhir zaman Bang. Jadi sekarang fitnah aja udah belak-belakan, maksudnya udah nggak bisa dibilang fitnah. Kebodohan dan kejahatan aja udah dibela belak-belakan gitu. Ya itu mungkin dari gue kurang lebih kayak gitu lah intinya. Ya gue mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mungkin ketidaklengkapan gue terhadap yang gue sampaikan. Ya intinya gue cuman menjelaskan berdasarkan pengetahuan gue dari sudut pandang kitab astral dan supernatural, spiritual gitu. Tinggal kalian analisis dari instrumen-instrumen realita, instrumen kitab suci, literasi gitu. Jadi sama-sama belajar. Sama-sama belajar, ingat ya hukum tertinggi bukan kasih. Hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ya. Kasih itu bagian dari keadilan itu sendiri sebenarnya. Jadi jangan salah paham, jangan kedengeran di telinga kalian kasih. Sebenarnya realita hidup gak sekasih itu gitu loh. Jadi tolong jangan sampai salah paham. Itu aja. Realita hidup adalah keadilan itu ada. Universe dan the monster itu ada. Jadi tugas lo untuk menetralkannya. Betul. Dan kalian para petugas yang ngerasa kalian petugas, ya selamat berjuang. Selamat berjuang di kekeosan ini ya, dan tugas kalian berarti udah paham kan, harus banyak belajar, harus banyak tahu karena akan ada sebuah event. Nanti event ini akan gue jelasin buat kalian, sebuah event ya kurang lebih 500 tahun lah. Per event 500 tahun tuh ada, intinya ada event The Monster, ada event Universe. Dan kita mau lagi memasukin itu. Ya. Eventnya bersamaan ya Bang? Beda. Kalau jadi gini,
Nah, gue mau cerita dikit, Fen. The Monster itu biasanya ditokohnya sama satu tokoh. Event The Monster biasanya ya, untuk menguasai dunia ini. Kayak Genghis Khan, ngerti kan? Kayak Genghis Khan, itu Event The Monster tuh analogi. Terus kayak siapa tuh si Qin Shi Huang, kayak satu orang doang. Gitu. Oh. Itu The Monster, itu satu orang biasanya. Nah kalau event universe itu biasanya banyak orang, tokoh-tokoh. Jadi nggak terpaut satu orang. Jadi banyak orang. Cuman tetap pasti ada yang namanya yang menonjol lah di antara itu. Itu tetap ya menonjol. Kayak ada utusan-utusannya Tuhan gitu. Iya, jadi ada banyak, bukan tentang seorang doang nih. Makanya kan pada akhirnya bermunculan kan. Kita ini lagi memasuki event universe sebenarnya. Makanya banyak bermunculan orang-orang yang tiba-tiba pengen menyadarkan bawaannya. Sebelum The Monster datang nih. Iya. Iya. Sebelum eventnya The Monster. Datangnya eventnya datang. Bener, itu bener banget, Van. Jadi event universe ini itu tuh kan banyak tokoh. Jadi kenapa sih? Kan banyak orang nggak paham. Kenapa ya orang universe ini pisah-pisah bertugasnya gitu kan? Kenapa nggak gabung gitu? Sebenarnya wajibnya gabung, wajibnya ya, yang benar-benar gabung. Tapi dasar dari setiap satu orang universe dari 1000 orang universe analogi itu sebenarnya punya pengendalian dan filter tinggi. Jadi memang mereka tuh punya, jadi ibarat ada 100 orang universe bergabung, mereka punya filter masing-masing. Filter masing-masing, kritis masing-masing. Jadi kayak kelihatan ego sebenarnya. Kayak kelihatan ego, padahal dasarnya adalah selalu men-scanning semua orang. Bahkan diri sendiri bahkan. Karena bisa aja kan, karena orang-orang universe sadar ada yang namanya sistem pengkhianat. Di situ. Jadi bisa ada sebuah kondisi di mana ya siapapun bisa berkhianat kalau kemelekatan. Nah, mereka ini diwajibkan untuk punya mesin filter itu masing-masing sendiri. Ada yang peka, ada yang nggak peka, gitu guys intinya. Paham ya? Wah, berat-berat banget. Ini bonus lah buat kalian konten ini gitu. Bonus yang membuat lu pusing. Ya masalahnya kalau orang universe berkhianat itu jadinya parah sih bang. Soalnya jadi menyesatkan. Iya. Konteksnya udah bukan tersesat lagi, menyesatkan yang lain. Ya itu guys. Jadi gua harap kalian punya kenetralan dalam berpikir. Dan tugas kalian tahu kan, berarti kan harus menyeimbangkan. Dasarnya itu. Biar kalian semua tuh punya dosa gara-gara tersesat. Udah gitu aja. Gara-gara nuduh orang. Wah ini sesat nih gitu loh. Wah ini segala macem gini. Membuat lo tersesat bukan menyesatkan lo. Kalau membuat tersesat kan ada politik kan, ada manipulasi. Nah mereka tuh nggak mau. Mereka tuh maunya adalah seolah tampak baik. Sebenarnya mereka tuh dalam diam tuh supaya lo tersesat berpikirnya. Jadi kayak kita tersesat karena diri kita sendiri ya. Nah, cakep lo, Fen. Jadi Karena- mereka nggak salah gitu. Mereka cuma nyediain doang. Nah, ada sistem di situ. Lo paham kan? Bang. Jadi intinya kita semua harus belajar dan habis itu kita bertahan aja ya bang ya. Maksudnya bertahan Iya. dengan prinsip dari apa yang udah kita pelajari gitu. Ya, Jangan karena sampai keikut sana sini. Iya, karena event ini akan, gue pikir kan bisa nggak sih bang gitu, event ini tidak terjadi. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau gue baca peta politik universe dan The Monster, sebenarnya orang-orang The Monster ini mereka tuh nggak pengen adanya perlawanan. Wah ini gue cerita lagi nih. Perlawanan dari pihak universe, makanya mereka tuh akan mencari tokoh-tokoh yang mereka harus habisi. Oh, oke. Tokoh-tokoh yang akan bermunculan. Nah, maka tuh selama ini kita di scanning identitas lo dicari-cari, itu biar mempermudah mereka mencari tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh universe itu. Data kita diperjualbelikan. Iya, supaya event universe ini tidak terjadi dan pada akhirnya terjadi sebuah chaos. Ya intinya mereka itu mengantongi data, lagi mencari orang-orang yang memang dianggap berbahaya. Makanya selalu orang-orang benar dianggap teroris.
mereka sengaja supaya tidak terjadi sebuah event si universe itu untuk membuat keadilan di dunia ini itu balik lagi. Dan lo lihat kenapa orang-orang kayak Trump kayak gitu, kenapa sih orang-orang pejabat-pejabat di atas tuh error dan rusak-rusak. Nah lo udah tahu lah ya kenapa. Lo nggak bisa hindarin lagi. Cuman gue nggak, kalau ditanya kapan nggak tahu, gue juga nggak tahu. Kan hitungan sistem kan, ada penghitungan sistem energi gitu. Jadi gue nggak bisa menghitung karena kemungkinannya terlalu banyak. Lo mau bilang 2007, lo mau bilang 2010, tetap aja ada kemungkinan, ya bisa aja enggak, bisa aja iya di situ. Makanya gue selalu ngajarin anak-anak El Warrior itu, anggota El Warrior, untuk belajar buat skema. Kalau jadi kita udah siap, kalau nggak jadi ya kita balik ke awal, kita tanggung jawab sama diri kita dan keluarga kita. Ya udah, sesimpel itu aja, bikin skema, nggak usah ambisius. Udah, kita nggak usah ambisius. Intinya kita tahu di saat terjadi sesuatu keadaan, kita tahu harus ngapain. Nggak jadi syukur, jadi gas. Intinya gue mau niup balon lah. Dari gue clear sih, Ven. Gue udah kayak tukang ceramah. Gue sebenarnya nggak mau ceramah, Ven, cuman nggak tahu ya. Tapi hari ini vibes lu ya seperti seorang guru spiritual, Bang. Udah. Enggak lah, buat gue pribadi, gue cuma peneliti guys, sama kayak kalian lah, sama-sama belajar, sama-sama berjuang gitu loh. Nggak ada lebih hebat, nggak ada sih. Bahkan ya gue ngerasa kayak ya nggak ada yang gimana, cuman gue kayak karena gue ngerasa ngerti aja, makanya gue sampein ke kalian. Di situ siapa tahu ini kalian pakai, suatu hari pemahaman ini kalian pakai kalau di saat fitnah-fitnah lagi berjalan gitu loh. Kalian bisa menganalisis, oh gue udah punya mesin data upgrade nih dari Bang Adam nih gitu. Gue bisa menganalisis fitnahnya gitu, seperti apanya gitu. Itu guys, intinya gue lagi menyusupkan data-data penting untuk menanggulangin supaya kalian tidak berpikir salah. Itu aja. Jadi kalau ada yang bilang aku Tuhan misalnya gitu, bodoh, itu berarti dia tolol. Jadi jangan percaya dia kalau dia ngomong kayak gitu. Jadi hati-hati, karena itu juga jadi rangkaian. Jadi kita ngomong tentang Blue Beam juga ke depan, Fan. Nah, Blue Beam ini kemungkinan ada, karena memang mereka akan jadi salah satu yang sebuah momen Blue Beam ini memang akan terjadi untuk menghalangi event universe ini. Salah satunya skemanya yang gue baca. Nah, udah kalau gitu guys, thank you ya. Intinya kapan-kapan kita bakal bahas Blue Beam, kita bahas tentang event universe dan the monster. Ditunggu aja. Oke. Selalu support gua, selalu nonton. Oke, thank you guys. Dah. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.